Dengan latar belakang tahun 2008, Ibu Sudarsi sedang mencabuti bulu burung gagak sambil membaca mantra untuk aksi ritualnya. Sun matek dayaning montro. Setelah selesai dengan bulunya, burung gagak lalu ditumbuk mentah-mentah hingga halus. Dan ternyata, hasil tumbukannya tadi untuk membuat sambal di rumah makan Ibu Sudarsi. Terlihat rumah makan Bu Sudarsi sangat ramai sekali. Itu membuat suaminya sangat bangga dengan Bu Sudarsi. Namun kebahagiaan itu sirna setelah Bu Sudarsi pulang ke rumahnya dan berbincang mesra dengan suaminya Pak Taryadi. Tiba-tiba ada burung gagak di sebelahnya. Bu Sudarsi tidak mampu mengendalikan dirinya untuk membunuh suaminya. Makasih Ajeng. Ternyata itu hanyalah ilusinya, dan burung gagak juga tidak ada di rumah. Bu Sudarsi lalu masuk ke dalam kamar dan menghadap ke cermin. Pak Taryadi mengikutinya dari belakang. Saat ditepuk pundaknya, Bu Sudarsi tiba-tiba pingsan, lalu kesurupan dan mengucapkan, "Mata sudah tertutup, tidak ada yang bisa membantu." Kejadian itu membuat Pak Taryadi panik ketakutan, dan film pun baru saja dimulai. 2 tahun kemudian, terlihat Dr. Roni Purnomo sedang menjemput seseorang di rumah sakit jiwa. Ternyata itu adalah Pak Taryadi, karena kejadian 2 tahun lalu sampai membuatnya masuk ke rumah sakit jiwa. Ayo balik. Keluargamu wis nunggu nang omah. Ini adalah Maya, pemain utama di film kali ini. Bersama dengan adiknya, Wulan sedang memakai baju baru untuk menyambut kepulangan bapaknya. Sesampainya di rumah, Pak Taryadi disambut ceria oleh kedua anaknya. Apa tenan kowe, Nduk? Dr. Roni Pakdenya Maya memberikan saran agar tidak membicarakan kejadian 2 tahun lalu, karena itu bisa membuat traumanya kembali lagi. Saat mau menengok Bu Sudarsi, ibunya Maya, Pak Deroni ditelepon istrinya agar segera pulang. Pak Deroni pun pamit ke Maya dan titip salam untuk ibunya. Malam pun tiba. Pak Taryadi, Maya, dan Wulan sedang makan malam bersama, tapi tidak dengan ibunya. Saat berbincang-bincang, Pak Taryadi menyuruh Maya untuk melanjutkan kuliahnya, karena Pak Taryadi ingin segera menghadiri wisuda anaknya. Saat tengah malam, Pak Taryadi menyalakan radionya untuk berdansa bersama Bu Sudarsi. Suaranya terdengar sampai ke kamar Maya dan Wulan. Karena penasaran, Maya pun menghampiri ke kamar orang tuanya. Tapi ternyata Pak Taryadi berdansa sendirian, dan Bu Sudarsi masih tertidur di kasur. Maya sedih melihat kondisi bapaknya yang belum sembuh total. Saat hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba ada burung gagak menghantam kaca jendelanya. Maya menghampirinya dan melihat ada bapaknya di luar. Padahal tadi sedang ada di kamar. Maya keluar dan memanggil bapaknya, namun bapaknya melihat Maya dengan tatapan menyeramkan. Maya sampai heran melihat bapaknya seperti itu. Tiba-tiba bapaknya Maya berlari menuju pagar besi dan menancapkan kepalanya sampai tembus. Keesokan harinya, Pak Taryadi langsung dimakamkan. Setelah semua warga pamit pulang, paman dan bibi Maya baru datang. Tapi sepertinya Maya tidak senang akan kehadiran pamannya itu. Terlihat Maya langsung masuk ke dalam rumah tanpa menyambutnya. Saat berbincang-bincang, Pak De Bambang bilang kalau rumah ini terlalu besar untuk Maya, jadi sebaiknya dijual saja dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Pak Sucipto setuju akan hal itu agar mendapatkan bagian warisan. Bu Sumarni yang gak terlalu peduli langsung pamit ke kamarnya Bu Sudarsi. Melihat kondisi saudaranya yang tak kunjung sembuh, Bu Sumarni ikut merasakan kesedihan yang dialami Maya.
Maya masuk ke kamar dan bilang, "Ibu, perlu istirahat." Bu Sumarni keluar dan Maya membersihkan badan ibunya dengan handuk. Wulan masuk dan bertanya, "Kapan ya ibu sembuh?" "Sudah 2 tahun lalu, ibu sakit sampai sekarang belum bisa sembuh." Maya yakin bahwa suatu saat ibu akan sembuh total. Saat Maya keluar dari kamar, budenya ingin mengajak ngobrol Maya. Tapi Maya bersifat dingin dan tidak bisa menemani sekarang ini. Jadi sekiranya tidak ada keperluan lagi, Bude dan Pak De bisa silakan pulang. Begitulah ucap Maya. Kok malah ngusir? Merasa diusir secara halus, Pak De Sucipto langsung bicara. "Sebaiknya rumah ini dijual agar bisa buat berobat ibumu dan pindah ke rumah yang lebih kecil." Tapi Maya menolaknya dan bilang masalah menjual urusan keluarga kami. Pak De-nya terus memberi usulan agar tetap dijual. Tapi Maya selalu menolak. Bude Sumarni melerai mereka dan langsung pamit. Silakan jual. Tapi tunggu ibu sembuh dulu. Yowes. Kita pamit dulu ya, Nduk ya. Pak De dan budenya Maya pun pulang. Di perjalanan pulang, Pak De Bambang bertanya kepada Bude Sumarni, "Gimana kabar Mbak Darsi?" Bude Sumarni bilang, "Susah keadaannya sekarang." Lalu Bude Sumarni menunjukkan rambut Mbak Darsi. Kembali ke rumahnya Maya. Saat malam tiba, hujan sangat lebat sekali, sampai membuat listrik padam. Maya menyalakan lentera dan hendak tidur. Namun tiba-tiba ada burung gagak di kamarnya. Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Maya ingin menangkap burung itu. Saat burung tertangkap, muncullah bapaknya dengan lubang di kepalanya. Burung gagak berterbangan sampai memenuhi ruangan. Dan ternyata Maya hanyalah bermimpi. Pagi telah tiba. Karena sudah tidak ada tabungan lagi, Maya menjual perabotan yang sudah tidak terpakai di gudang. Barangnya semuanya saya beli 4 juta ya. Terlihat kang pembeli sedang menawar alat pendeplok milik ibu Maya. Namun Maya tidak menjualnya dengan alasan itu adalah kesayangan ibunya. Saat kang pembeli menawar harga lebih tinggi, Maya tetap tidak menjualnya. Pendeplok itulah yang kita lihat di awal film tadi. Cak, ini barang-barangnya yang ini keluarin ya, Cak. Iya. Maya kembali ke aktivitas seperti biasanya, membersihkan badan ibunya setiap pagi dan sore. Namun saat dibuka resleting belakang, di punggung ibunya ada luka yang sangat mengerikan, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Maya ketakutan lalu menelepon Pak De Roni, satu-satunya keluarga yang paling peduli sama Maya. Kedatangan Pak De Roni disambut ceria seperti biasanya. Saat hendak menjenguk Bu Sudarsi, Pak De Roni melihat cermin yang tak asing lagi baginya. Pak De mengajak Maya untuk mengobrol di luar saja. Pak De Roni menyuruh Maya untuk menutup cermin atau lebih baik dipindahkan saja. Ada kemungkinan kematian bapaknya Maya berkaitan dengan cermin itu. Dulu eyangkung Maya atau bapaknya Roni kecil memiliki 3 istri. Semua meninggal tanpa ada yang tahu penyebabnya. Bahkan mayatnya tidak ada yang tahu karena peti selalu tertutup sampai ke dalam kubur. Saat terdengar ternyata bapaknya Roni kecil memelihara makhluk gaib perewangan yang harus selalu diberi makan. Imbalannya adalah kekayaan. Namun perjanjian yang tidak diketahui bapaknya Roni kecil adalah tumbalnya harus orang yang tersayang. Di depan makam ibu Pak De Roni kecil, bapaknya berkata bahwa akan mengakhiri ini semua. Namun Pak De Roni kecil tidak tahu apa maksudnya. Hingga menjelang malam bapaknya Roni kecil yaitu Pak Wikarto melakukan ritual untuk mengakhiri perjanjian dengan setan. Burung gagak disayat lehernya dan diminum darahnya. Lalu tangannya Pak Wikarto juga disayat sampai mengeluarkan darah hingga melewati kertas 7 lapis. Pak Wikarto berbaring di atas lesung dan berkata pada cermin, "Bawalah aku selamanya." Perewangan muncul dan menumbuk Pak Wikarto sampai meninggal.
Pak Deroni kecil sangat terkejut melihat bapaknya dibunuh perewangan. Saat mau menceritakan tentang ibunya Maya, Pak Deroni ditelepon istrinya untuk segera pulang. Pak Deroni pun pulang dan akan mencari bantuan. Tapi sepertinya setan perewangan mengetahui hal tersebut. Maya pergi ke kamar ibunya untuk menutupi cermin dengan kain. Saat membuka pintu, ternyata di belakang ibunya ada sosok setan yang sedang menjilati punggung ibunya. Maya takut lalu menutup pintu. Wulan yang sedang ingin menengok ibunya dihentikan Maya. Jangan ke kamar ibu dulu. Tapi ibunya memanggil Wulan. Wulan pun pergi ke kamar, disusul Maya yang ikut ke kamar. Ibu menyuruh Maya untuk mengambil kebaya di lemari. Maya mengambil kebaya, lalu melihat di punggung ibunya. Ternyata lukanya sudah hilang tanpa jejak. Lalu ibu Maya berkata, Kamu ndak seneng? Ibumu wis mari. Di sisi lain, Pak Deroni sedang menuju perjalanan pulang sambil menelpon Simbah Kiai untuk minta pertolongan. Saat perjalanannya berhenti di perlintasan kereta api, Pak Deroni mendapati telepon misterius. Ternyata itu dari perewangan. Pak Deroni seketika terhipnotis dan berjalan keluar menuju rel kereta api. Kembali ke rumahnya Maya, Bu Darsih sudah memakai kebaya yang diinginkannya. Maya dan Wulan memeluk ibunya dengan bahagia karena sudah sembuh setelah sekian lama. Singkat waktu, mereka semua sudah tidur. Saat menjelang subuh, Maya terbangun dan melihat Wulan tidak ada di kasurnya. Maya keluar dan mencarinya, namun malah bertemu kain berdiri di tengah ruangan. Maya menghampiri dan membuka. Ternyata itu adalah Wulan yang sedang bermain dengan ibunya. Tapi kenapa bermainnya subuh-subuh begini? Maya masuk ke kamar ibunya dengan rasa curiga. Ibu Darsi bertanya kepada Maya, Pak Deroni nggak kesini lagi? Tiba-tiba Maya dapat telepon dari istrinya Pak Deroni yang sedang marah bahwa keluarganya hanya membawa petaka bagi keluarga Pak Deroni. Cara apa? Suamiku mati. Guru-guru kalian. Mati kalian semua. Maya sangat sedih akan hal itu. Di malam berikutnya, Pade Sucipto dan Bambang disuruh Marni untuk mengubur rambut Darsi di sebelah selatan rumahnya. Setelah terkubur, tiba-tiba terdengar suara lesung yang membuat mereka ketakutan. Sesampainya di rumah, Pade Sucipto melapor kepada Sumarni bahwa rambut sudah dikubur dengan aman. Namun, tiba-tiba ada sesuatu di atas lampunya. Pade Sucipto menghampiri dan melihat sekitar. Merasa ada yang tidak beres, Pade Sucipto mengeluarkan sajamnya untuk mengancam. Makhluk itu terus berpindah-pindah tempat dari atas plafon, sampai akhirnya ada tangan yang memegang kaki. Dengan refleksnya Pade Sucipto langsung menebasnya hingga berulang-ulang kali. Tapi sayang, ternyata kakinya sendiri yang terkena tebasannya. Makhluk itu mengambil kakinya dan dibawa ke bawah meja lemari. Tak puas dengan kakinya, makhluk itu juga mengambil seluruh tubuhnya. Kini tinggal darah yang tersisa di dalam rumah Pade Sucipto. Pagi telah tiba, Maya sedang menutup cermin dengan kain sesuai perintah Pak Deroni sebelumnya. Saat Wulan sedang menyuapi ibunya, Maya marah, lalu membuang sendoknya, karena yang dilihat Maya adalah belatung. Padahal itu hanya bubur biasa. Wulan pergi sambil menangis sedih, disusul Maya yang meminta maaf. Singkat waktu di malam harinya menunjukkan pukul 11, Maya dan Wulan sedang tertidur lelap. Namun di kamarnya ada burung gagak lagi, bukan cuma itu, di bawah bantalnya juga ada. Maya segera lari ke toilet karena mual. Yang dimuntahkan ternyata usus burung gagak. Maya berusaha membersihkan mulutnya dari darah,
tapi tidak bisa hilang. Sampai akhirnya dicoba beberapa kali, akhirnya hilang. Dan usus burung gagak juga tidak ada. Hendak kembali ke kamar, tiba-tiba mendengar suara burung gagak di luar rumah. Maya menghampiri dan melihat keluar. Ternyata ada Wulan yang sedang berjalan sambil tertidur. Maya langsung berlari keluar rumah. Wulan! 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 Wulan lalu naik ke atas sumur. Saat mau melompat, Maya dengan cepat menangkap Wulan. Mereka berdua kembali ke kamar, dan Maya pergi ke kamar ibunya. Karena sudah sangat kesal, sampai tidak punya rasa takut lagi. Maya membawa cermin itu keluar rumah untuk dipecahkan. Tapi sayang, cermin itu tidak bisa dipecahkan. Bahkan tergores pun tidak. Keesokan paginya, Wulan sedang memeriksa ibunya dengan alat mainan yang diberikan Pak Deroni sebelum meninggal. Maya masuk ke kamar sambil melihat cermin yang sudah berada di tempat semula. Padahal, semalam sudah dibuang keluar. Ibunya bilang ke Maya, ingin ganti baju yang berwarna hijau saja. Maya mengambilkan baju. Saat hendak membuka baju yang dipakai, di belakang punggung ibunya ditumbuhi banyak sekali lumut. Lalu ibunya bilang, "Mati kalian semua." Mati kowe. Maya ketakutan langsung lari keluar. Maya berusaha mengajak Wulan untuk pergi dari rumah dan mencari bantuan. Karena ibunya sudah bukan ibunya lagi. Tapi Wulan tidak mau meninggalkan ibunya. Sampai akhirnya melihat kondisi ibunya sendiri dan percaya pada kakaknya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil legend. Di tengah perjalanannya, Maya terhenti di lampu merah. Ada nenek-nenek pengemis yang menggedor jendelanya. Saat dikasih uang receh, nenek itu menolak dan minta nyawa bukan harta. Nyawamu, tutup bandamu. Merasa nenek itu gila, Maya langsung tancap gas. Namun tiba-tiba nenek itu ada di sebelahnya dan menggedor jendela lebih keras lagi sambil berkata, "Nyawamu, nyawamu." Maya sampai oleng, tapi syukurlah tidak kecelakaan. Singkat waktu mereka telah sampai ke tempat tujuan, Bude Sumarni. Mereka berdua lalu dipersilahkan masuk. Maya minta tolong pada Bude Sumarni bahwa ibunya sudah berubah jadi lumutan. Bude Sumarni berkata bahwa itu sudah bukan ibunya lagi. Lalu Bude Sumarni lanjut cerita masa dulunya. Harusnya Darsi tidak melanjutkan apa yang sudah dihentikan eyangnya. Kecurigaan itu muncul sejak rumah makan Darsi berkembang sangat pesat, bahkan tidak normal. Yang tidak diketahui Darsi adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat sampai turunan ke-7 dan yang dijadikan tumbal adalah orang tersayang. Jika tidak bisa menepati janji, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Darsi pasti tidak rela kalau suaminya diambil perewangan. Artinya Darsi melanggar perjanjian. Keluargamu dibuat miskin, ibumu jadi sakit, dan nyawa bapakmu diambil paksa oleh perewangan. Bude Sumarni selalu berusaha untuk menjual rumah Maya. Karena rumah itulah awal mula eyangmu membuat perjanjian dengan perewangan. Untuk Sudarsi mungkin sudah terlambat. Tapi untuk Maya dan Wulan mungkin masih ada kesempatan. Bude Sumarni lalu memberikan air laut selatan untuk membasuh ibunya dari ujung kaki hingga ujung kepala sampai 7 kali. Jika masih gagal, Maya harus bakar ibunya hidup-hidup. Bude Sumarni berpesan kepada Maya untuk membuang cermin itu ke laut selatan. Maya segera kembali ke rumahnya malam itu juga. Bude Sumarni kembali ke dalam rumah untuk melakukan ritual. Saat ritualnya selesai, Bude Sumarni ketakutan
karena di tangannya penuh darah. Perewangan muncul dari atasnya, lalu menjatuhi Sumarni dan kepalanya dipenggal. Maya telah sampai di rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Maya berpesan kepada Wulan agar tidak membukakan pintu untuk ibu. Setelah masuk ke kamar ibunya, Maya izin dulu ke ibu untuk membasuh badannya. Nuwun sewu nggih. Aku mau bantu ibu lepas dari ini semua. Di sisi lain, Wulan melihat ada yang datang mendekat ke mobil. Orang itu mengetuk jendela pintu berulang kali, tapi Wulan masih menutup mata karena ketakutan. Ternyata itu adalah Pak Deroni. Kembali ke Maya yang sudah selesai membasuh ibunya sampai 7 kali. Tiba-tiba mendengar suara pintu mobil terbuka. Bersamaan dengan itu, ibunya juga mulai bangkit, lalu kayang. Maya berlari keluar untuk mengejar adiknya. Wulan tidak tahu kalau sebenarnya Pak Deroni sudah meninggal. Akhirnya Wulan ikut pergi Pak Deroni. Yang ternyata itu adalah arwah eyangnya yang sudah dikendalikan perewangan. Wulan diajak ke dalam gudang dan disuruh tidur di lesung. Maya menyusul ke dalam gudang dengan rasa takut. Karena di situ ada eyangnya dan juga ibu yang sudah lumutan. Ibu menyuruh Maya untuk mencium tangan eyangnya, namun Maya diam saja. Ibunya terus menyuruh Maya untuk segera mencium tangan eyangnya. Kalau tidak, Wulan akan dibunuh dengan cara ditumbuk dalam lesung. Maya berjalan mendekat eyangnya dan mencium tangannya. Saat kedua arwah itu lengah, tiba-tiba Wulan terbangun dan langsung berteriak. Maya mengambil tumbuk untuk menumbuk ibunya, tapi ibunya malah cengar-cengir seolah menantang Maya untuk melakukannya. Tanpa pikir panjang, Maya langsung menumbuknya hingga meninggal. Bersamaan dengan itu, arwah eyangnya juga menghilang. Maya dan Wulan segera kembali ke mobil untuk pergi sekarang juga. Namun cerminnya masih di dalam rumah. Maya akan kembali ke dalam untuk mengambil cermin. Wulan disuruh diam saja di mobil dan jangan bukakan pintu untuk siapapun. Maya langsung masuk ke kamar ibunya. Saat hendak mengambil cermin, di belakang Maya ada perewangan yang langsung mendorong Maya hingga pingsan. Kembali ke Wulan yang masih di mobil. Wulan merasa ada yang mendekati mobil. Lampu dinyalakan, ternyata tidak ada siapapun. Entah datangnya dari mana, tiba-tiba saja ada setan jatuh dari atas. Wulan takut dan pindah ke kursi belakang. Setan itu terus mengganggu dan bisa masuk ke dalam mobil. Akhirnya Wulan keluar dari mobil dan lari menyusul kakaknya. Ternyata perewangan di atas Maya. Wulan melihat ada lentera di sampingnya, lalu melemparkan ke perewangan, tapi itu badan ibunya. Maya dan Wulan menangis sedih melihat ibunya mati terbakar. Pagi telah tiba. Maya dan Wulan pergi ke laut selatan untuk membuang cermin laknat itu. Singkat waktu mereka tertidur di dalam mobil. Tiba-tiba Wulan mendengar ada burung gagak nabrak kaca mobil. Setelah bangun melihat kakaknya tidak ada di mobil. Wulan mencari kakaknya keluar
hingga bertemu di belakang sedang memakan burung gagak. Mbak Maya, Dan selesai. Kalau menurut Mimin, Maya sudah mewarisi perjanjian dengan Perewangan karena sebelumnya Maya telah mencium tangan eyangnya untuk menyelamatkan Wulan. Tanpa Maya sadari, dia telah setuju dengan perjanjian tersebut. Itu alasan mengapa Perewangan tidak mau membunuh Maya. Padahal, seharusnya sangat mudah untuk membunuh Maya. Seperti keluarga lainnya, yang masih Mimin tidak pahami adalah bagaimana caranya Bu Darsi bisa melanjutkan perjanjian dengan Perewangan. Padahal dia hanya menantu Pak Wikarto. Entahlah, yang tahu betul hanya Pak Deroni, tapi beliau belum sempat cerita, malah udah meninggal duluan. Kalau sudah begini jadi sia-sia pengorbanan Pak Wikarto. Lebih parahnya lagi, Pak Wikarto meninggal dalam keadaan syirik dan bilang ke setan, bawalah aku selamanya. Waduh, parah banget sih ini. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka jahanam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, janganlah kamu bekerja sama dengan Saiton, walau sekecil apapun, karena itu termasuk perbuatan yang syirik. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Sekian dari saya, wassalamualaikum.